Halo, saya Wendy. Saya akan memandu bersama Pak Wirawan untuk acara ini. Tahukah Anda, ada buah-buahan yang bisa merusak ginjal loh. Mau tahu apa saja ya? Marilah kita pelajari bersama-sama. Hai, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul video yang terbuat dari 2 part video yang berjudul Makanan yang bisa merusak ginjal sebagai part 1 dan video yang berjudul Buah-buahan yang merusak ginjal sebagai part 2. Sekarang kita masuk part 2 dengan judul Buah-buahan yang dapat merusak ginjal. Ginjal adalah salah satu organ di dalam tubuh kita yang berbentuk merupai kacang dan memiliki banyak fungsi utama dalam tubuh. Setiap orang memiliki 2 ginjal. Mereka memiliki tugas untuk menyaring darah, membuang racun melalui urin, dan menjaga keseimbangan cairan. Namun, fungsi bisa menurun ketika mengonsumsi makanan tertentu. Bagi penderita penyakit ginjal, sangat penting untuk menjaga makanan yang dikonsumsi. Part 2 ini kita bicarakan adalah buah-buahan yang bisa merusak ginjal. Kita bahas terlebih dahulu, waspadai tanda-tanda penyakit ginjal. Nah, masih sering banyak orang tidak merasa mereka penyakit ginjal. Karena ginjal prinsipnya is a silent killer. Tidak punya ada rasa atau tanda-tanda bahwa dia penyakit ginjal. Totonya waktu udah sakit benar, itu sudah fatal, sudah rusak, sudah tidak ketolong lagi. Kita mengalami kondisi kelelahan, bahkan kesulitan untuk berkonsentrasi. Mengalami gangguan tidur, perubahan pada kesehatan kulit yang menjadi lebih kering dan gatal. Mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil. Terdapat darah dalam urin. Urin yang berbusa dan memiliki bau menyengat. Urin juga memiliki warna yang sangat gelap. Mengalami bengkak terus-menerus di area mata. Dan kaki yang mengalami pembengkakan. Mengalami penurunan nafsu makan. Lebih sering mengalami nyeri atau kram otot. Yang tadi di atas ini semua adalah indikator, itu tanda-tanda mulai ada gejala ginjalnya kita. Ginjal kita mulai tidak berfungsi normal lagi. Kalau udah kayak begitu, coba secepat mungkin pergi ke lab, cek darah kita, cek tentang mengenai ginjal kita kondisinya sampai di mana. Dengan angka-angka dari darah, kita bisa mengetahui bahwa ginjal kita apakah masih prima atau sudah ada kelemahannya di dalam fungsi kerjanya. Nah, sekarang kita bicarakan buah apa saja yang bisa merusak ginjal kita. Yang pertama, buah alpukat. Pak, alpukat tuh buah bagus, buah sehat. Benar, alpukat mengandung banyak nutrisi, termasuk lemak, serat, dan antioksidan yang menyehatkan jantung. Meski menyehatkan, penderita penyakit ginjal mungkin perlu mengurangi konsumsi alpukat. Ini karena alpukat sangat kaya akan potasium. Penderita penyakit ginjal dianjurkan mengonsumsi 1/4 buah alpukat dalam 1 porsi makan. But kalau kita tidak ada sakit ginjal, silakan mau makan setengah porsi kayak 1 porsi per hari, nggak apa-apa. Karena memang ini baik vitaminnya untuk jantung kita dan lain-lain. Tapi tidak baik untuk ginjal kita. Buah yang kedua, yaitu pisang. Meskipun secara alami, rendah sodium pisang itu. 1 pisang berukuran sedang menyediakan 422 mg potasium.
Penderita sakit ginjal yang harus membatasi asupan potasium tidak dianjurkan makan pisang dan buah tropis lain yang berpotasium tinggi. Cuman tetap boleh makan kadar rendah. Jangan terlalu banyak. Seminggu 2 kali, 3 kali cukup. Bukan setiap hari 2-3 batang pisang. Nomor 3 yaitu jeruk. Jeruk itu vitamin C, Pak. Bagus, Pak, untuk tubuh. Benar. Jeruk juga merupakan sumber potasium. Kandungan ini membuat pengidap penyakit ginjal sebaiknya mengurangi atau menghindari konsumsi jeruk dan produk dari jeruk asli. Anggur, apel, dan cranberry bisa jadi pengganti yang baik untuk jeruk karena kandungan potasiumnya lebih rendah. Nomor 4 adalah buah aprikot. Buah aprikot kaya akan vitamin C, vitamin A, dan serat. Namun buah ini juga tinggi sekali potasiumnya. Bukan hanya versi segarnya, aprikot kering justru memiliki kandungan potasium yang lebih banyak. Memang buah ini kan jarang bisa dapat di Indonesia, buah import. Banyakan orang import dengan makan potasium yang kering untuk dicampur dengan oatmeal. Ya, supaya ada tambah rasa manisnya. Padahal buah kering aprikot ini mengandung tinggi sekali potasiumnya yang tidak menguntungkan untuk penderita penyakit ginjal. Nomor 5 adalah buah tomat. Buah tomat adalah buah dengan kandungan potasium yang tinggi, yang mungkin juga tidak sesuai bagi pasien penderita ginjal. Tapi badan kita butuh itu potasium. Boleh makan tomat kadar kecil atau porsi kecil. Digantikan makan tomat buahnya itu dengan yang lain-lain. Ya, mungkin wortel, mungkin juga timun, mungkin juga buah semangka, dan lain-lainnya. Nomor 6 adalah sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau mengandung berbagai nutrisi dan mineral yang bagus dalam jumlah tinggi, termasuk potasium. Disajikan mentah atau matang, sayuran berdaun hijau pekat mempunyai kandungan potasium yang tetap sama. Nomor 7, kurma, kismis, dan plum. Kurma, kismis, dan plum juga mengandung potasium tinggi. Ada baiknya pengidap penyakit ginjal menghindari konsumsi buah kering untuk menjaga kadar potasium tetap normal. Nomor 8, acar dan asinan. Makanan yang diawetkan atau diasinkan seperti acar mengandung banyak sekali garam, cuka, dan gula. Makanan ini jelas tidak baik bagi penderita sakit ginjal. Tips of the day, pantangan makanan infeksi ginjal. Apa aja? Ayo kita pelajari. Pertama, daging dalam jumlah yang banyak. Protein di dalam daging hewani memicu naiknya jumlah asam dalam darah. Hal ini tergolong berbahaya karena dampak negatifnya terhadap ginjal. Asam yang berlebih di dalam darah juga dapat menyebabkan asidosis, kondisi di mana ginjal tidak dapat menyingkirkan asam secara cepat. Yang kedua, makanan tinggi gula. Gula yang terlalu banyak dalam makanan seperti kue, manisan, dapat meningkatkan resiko berkembangnya tekanan darah tinggi dan diabetes. Orang yang mengidap kedua masalah kesehatan dapat terkena infeksi ginjal. Nomor 3, makanan tinggi garam. Baik gula maupun garam merupakan bahan masakan yang memicu ketagihan. Ya enak, gurih ya. Meski begitu, kedua bahan tersebut perlu dihindari bagi penderita infeksi ginjal.
Garam yang terdiri dari sodium dapat menaikkan tekanan darah sehingga dapat merusak fungsi ginjal itu sendiri. Maka dari itu pula, makanan yang kaya akan garam seperti yang terdapat di makanan olahan dan makanan yang dijual di restoran siap saji selalu disarankan untuk dihindarinya. Makanan lainnya dengan kandungan garam melimpah termasuk kecap, saus barbecue, saus tomat, saus sambal, sayur kalengan, hingga makanan beku. Nomor 4, makanan mengandung kafein. Makanan untuk ginjal yang tidak aman dikonsumsi lainnya adalah makanan dengan rasa coklat atau kopi karena menyimpan kafein. Zat ini dapat meningkatkan peredaran darah, tekanan darah, hingga stres terhadap ginjal. Sering mengonsumsi kafein juga salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan penyebab infeksi ginjal. Ginjal adalah organ tubuh kita yang sangat penting karena banyak fungsi yang dimilikinya. Mulai dari menjaga keseimbangan cairan tubuh hingga membawa racun keluar dari tubuh kita. Karenanya kita perlu melindungi kesehatan organ yang satu ini dengan menerapkan pola makan sehat dengan menghindari makanan yang tidak sehat serta berpotensi menyebabnya kerusakan pada ginjal. Nah, sebagai summary, buah-buahan yang sudah begitu banyak kita pelajari, kok semuanya yang makanan yang bagus-bagus malah tidak boleh dimakan penderita ginjal? Ingat, bukan tidak boleh. Hanya kurangi. Dari yang tadinya setiap hari makan, mungkin bisa dikurangi jadi 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Kalau kita tidak makan sama sekali malah merusak tubuh kita yang lain. Karena di dalam tubuh kita perlu sekali yang adanya potasium, kalium, dan garam, dan lain-lainnya. Makanya kalau orang udah kena ginjal, memang itu berat sekali. Ginjal sama liver yang kita mesti jaga. Kalau sudah kena ginjal sama liver, banyak sekali diet-diet atau makanan yang kita tidak boleh makan. Cuman bukan berarti tidak boleh, harus kurangi makannya karena gizinya itu penting juga buat organ tubuh yang lain. Karena di 5 organ tubuh kita itu perlu sekali banyak vitamin, nutrisi, mineral, gizi untuk pertumbuhan sehari-hari kita hidup. Ya jadi mau nggak mau kita tetap harus makan, but kurangi porsinya, jarangi makan frekuensinya. Nah, apabila kita sakit, dokter yang akan bisa mengobatinya. Tapi kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana dong? Silakan klik tombol subscribe dan share di channel kami, Hydrofarm TV Indo. Di sini banyak video dan tips kesehatan termasuk cara pola makan yang benar dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat, yang benar dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Kalau ada pertanyaan atau suggestion, silakan kasih komen di channel kami dan nanti saya dan tim yang akan jawab pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.